wawancara terkait penerapan proses pembelajaran di SD Negeri Sambirani. Sebelumnya di sini saya dengan Ibu Syafa. Oh ya, perkenalkan nama saya Sri Lestari. Anak-anak kelas 3 biasa memanggil saya Bu Lestari. Saya kebetulan mengaku kelas 3A. Langsung saja Ibu, pertanyaan pertama. Jadi di sini pertanyaan pertama itu mengenai bagaimana sih di sini Ibu merencanakan pembelajaran untuk kelas 1 berlangsung. Sebelumnya tentunya kalau sebelum mengajar kami selalu membuat perencanaan ya. Untuk apa perencanaan itu dibuat? Tentunya supaya dalam proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Kemudian saya bisa menyajikan pembelajaran yang bermakna untuk anak-anak, menarik untuk anak-anak, sehingga nantinya saat pembelajaran apa yang saya sampaikan, apa yang dipelajari anak-anak bisa diterima dengan baik. Tentunya sebelum pelaksanaan saya membuat. Berarti sudah tersusun gitu ya. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu mengenai metode atau pendekatan yang paling sering digunakan pada saat proses pembelajaran. Karena saya di kelas 3 tentunya saya lebih ke kontekstual, jadi anak-anak langsung mengamati. Kalau misalnya bendanya memungkinkan saya bawa langsung, kalau tidak memungkinkan saya ganti menggunakan video gitu ya. Itu ya untuk medianya. Kemudian untuk aktivitasnya biasanya kami modifikasi. Terkadang saya bikin kelompok supaya mereka juga tidak jenuh, tidak bosan dengan duduk yang sendiri-sendiri. Jadi saya buat selang-seling itu supaya mereka juga saat kerja kelompok itu mereka saling memahami satu sama lain, menghargai, kemudian dari si anak misalnya ada yang punya ide, anak ini bisa saling bekerja sama, kemudian saling menghargai ide dari teman-teman mereka. Bervariasi. Baik, lanjut pertanyaan ketiga Ibu. Di sini mengenai bagaimana Ibu menyesuaikan pembelajaran untuk siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda, karena setiap siswa itu pasti sama. Iya, kemampuan pikirnya, kemampuan lainnya pasti berbeda. Ya, memang betul dalam satu kelas itu ada anak yang cepat, anak yang sedang, dan anak yang lambat. Saya buat kelompok itu, tentunya di dalam kelompok itu juga saya buat yang kelompoknya itu bukan kelompok yang pintar-pintar, yang kurang-kurang, enggak. Salah satu kenapa saya membuat kelompok itu supaya anak yang kurang itu bisa ditolong dengan anak yang pintar, kemudian anak yang kurang mendapatkan motivasi karena ada temannya yang bisa, yang pintar, yang cepat. Oh, aku pengen seperti dia gitu. Oh, dia kok bisa cepat ya. Oh, aku ingin seperti dia. Kemudian yang pintar juga saya arahkan supaya membantu, jangan dia sudah pintar terus berlagak bergaya bahwa dia itu paling pintar, enggak, tapi saya minta untuk membimbing temannya, jadi semua bisa berjalan, Jadi saling bekerja sama. Jadi yang si anak yang nggak bisa jadi termotivasi, tidak merasa minder dengan adanya kelompok-kelompok kecil, bisa terbantu. Baik, pertanyaan berikutnya. Di sini bagaimana Ibu menjaga suasana kelas agar tetap kondusif, terutama pada saat pembelajaran berlangsung gitu. Apalagi kan misalnya nanti kalau ada anak kelas lain itu pasti kayak pembelajaran yang harus keluar kelas, jadi dia kan menambah suara bising atau gitu. Bagaimana Ibu menjaga itu agar kelasnya tetap kondusif? Ya tentunya setiap guru itu punya trik, punya cara ya bagaimana untuk mengelola kelas dengan baik supaya anak-anak tetap fokus belajar. Biasanya pakai ice breaking, pakai tepung. Kalau anak-anak sudah mulai
apa namanya, mendengar suara-suara dari luar, istilahnya fokusnya sudah mulai terbagi, kita kembalikan lagi fokusnya dengan tepuk, dengan ice breaking gitu. Jadi kembali lagi ke pembelajaran. Berarti seperti adakan games gitu ya? Games bisa. Selanjutnya Ibu, pertanyaan terakhir mengenai apa tantangan terbesar Ibu menghadapi proses belajar mengajar di SD Samiriono ini, terutama kelas yang Ibu ampu, dan bagaimana cara Ibu mengatasinya? Ya, karena kan murid kami itu beragam. Ya, terutama di kelas saya itu ada yang anaknya juga tidak semua dari Jogja, ada anak yang dari Ternate. Nah, kalau saya pribadi itu cenderung ke apa ya, perilaku kemudian karakter dari anak yang berbeda-beda itu. Kadang kan anak Jogja istilahnya lebih apa namanya, lebih soft gitu kan. Sedangkan ada anak kami dua anak yang dari Ternate itu lebih egonya lebih tinggi. Kemudian bagaimana saya mengatasinya ya, sekali lagi kembali lagi ke trik saya bagaimana saya bisa mendampingi mereka supaya mereka tidak apa namanya, yang punya temperamen tinggi tadi tidak serta-merta kemudian mengeluarkan temperamennya begitu. Kalau dalam pembelajaran alhamdulillah aman, hanya saja lebih ke perilaku. Kadang kan anak Ternate itu dengan teman-temannya itu lebih apa namanya, misalnya kena kesenggol sedikit sudah gitu. Kalau dalam pembelajaran alhamdulillah semua bisa aman. Kalau dalam pembelajaran itu terkendali alhamdulillah. Hal-hal kecil sih wajar menurut saya, misalnya ada kelas lain olahraga kemudian fokusnya terpecah itu terbagi, itu menurut saya masih wajar, masih bisa kemudian saya kembalikan lagi fokus belajar. Lebih ke perilaku kalau kelas saya, tapi juga tidak serta merta terus temperamen yang tinggi, enggak, masih bisa terkendali. Dua anak pelajaran masih SD. Iya, masih SD, masih ada rasa-rasa ibaratnya masih mau mendengar. Cukup Ibu. Udah. Terima kasih Iya. waktu yang sudah diluangkan kepada kami. Kurang lebih atau ada salah kata kami mohon maaf Ibu. Saya juga